lagi karena kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak di wilayah di mana kita akan menyelenggarakan tersebut. Jadi misalnya di Bonn, di München itu belum bisa kita lakukan, di Düsseldorf karena memang tanggalnya belum dapat dan memang kita masih belum bisa berkumpul dalam jumlah yang banyak. Jadi kita memanfaatkan komunikasi melalui webinar atau melalui Zoom ini. Kita berharap kita bertanya jawab, Bapak bisa bertanya, kita insya Allah bisa menjawab, ataupun Bapak bisa share kesulitan bapak-bapak dan ibu-ibu atau permasalahan atau apapun bisa di-share kepada kami dan juga wilayah kerja KJRI Frankfurt. Memang selama COVID ini ada beberapa prosedur yang kita sesuaikan karena untuk mengimplementasikan himbauan pemerintah Indonesia maupun pemerintah Jerman bahwa kita harus melakukan social distancing. Sampai sekarang kita masih kita belum bisa kumpul, masih harus jaga jarak, masih harus menggunakan masker. Jadi prosedur layanan di KJRI Frankfurt juga disesuaikan. Antara lain bahwa kita sekarang menerapkan sistem appointment by termin. Jadi Bapak Ibu yang tidak mendesak silakan kebutuhan yang tidak mendesak bisa dilakukan diundur saja, tetapi misalnya melakukan perpanjangan paspor baru dilakukan dengan termin supaya kita bisa membatasi Bapak Ibu tidak untuk saling berkumpul dalam keadaan bersama-sama di satu waktu. Jadi sekarang kalau misalnya mau bikin termin silahkan cek di website kami buat terminnya. Nanti untuk tanggal berapa untuk bikin paspor, kemudian syarat-syaratnya ada di sana, isi datanya, dan nanti akan dilihat tuh jam berapa, tanggal berapa yang kosong silahkan diisi. Dan nanti datang bawa persyaratannya, kemudian oleh petugas diambil rekam biometriknya, dan setelah itu dikirim. Jadi tidak perlu lagi mengambil karena kita membatasi kita untuk terjadi kontak. Itu antara lain, dan yang lain-lainnya kita berdayakan sistem pos di Jerman ini. Jadi kalau mau surat keterangan juga dilakukan per pos. Kemudian visa kita masih belum melayani visa karena memang prinsipnya kita belum terbuka, kita belum membuka kedatangan warga negara asing, seperti juga Jerman juga belum membuka sepenuhnya untuk kedatangan WNI dari negara ketiga ya. Kalau untuk sesama Schengen sudah boleh saling berkunjung. Yang berikutnya adalah kami mengingatkan Bapak Ibu sekiranya memiliki teman atau sejawat atau kerabat yang belum melakukan lapor diri, mohon lapor diri karena lapor diri ini ada dua, lapor diri ketika tiba atau lapor diri ketika sudah pulang. Jadi supaya data kita lengkap dan data kita itu akurat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kejadian, misalnya ada keluarga di Indonesia mencari atau kehilangan atau lama nggak bisa mengontak saudaranya, itu kita bisa bantu. Jadi terus terang kami menerima banyak sekali permohonan bantuan kepada KJRI untuk bisa melacak saudara atau teman atau kerabatnya yang berada di Jerman, dan seringkali kami dalam beberapa kasus itu tidak menemukan mereka di data kami. Jadi ini hanya kami menghimbau saja sekiranya bisa ditularkan kepada sesama WNI di sekitar Bapak Ibu semua untuk bisa. Kemudian yang lain-lainnya adalah nanti mungkin Ibu Eka bisa juga share intinya
alasan yang kuat untuk bisa melakukan perjalanan ke luar negeri, dan mohon juga untuk terus mengupdate dengan informasi-informasi ke negara tujuan yang memang akan didatangi, dan juga maskapai apakah bisa mengangkut, dan juga apakah maskapai tersebut mensyaratkan dokumen-dokumen tambahan, misalnya surat keterangan sehat dan lain sebagainya. Itu sebagai pengantar dari saya, mungkin Ibu Eka akan menambahkan. Setelah itu kita bisa saling tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Riris. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Saya Eka, saya hanya ingin menambahkan sedikit saja. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Riris sudah sangat lengkap. Hanya kami ingin menginformasikan bahwa selama masa pandemi ini, KJRI Frankfurt tetap buka memberikan pelayanan kepada WNI seperti pembaruan paspor, legalisasi, surat kuasa, surat keterangan, dan lain-lain. Kami tetap memberikan pelayanan seperti biasa. Hanya berbeda sedikit, yaitu dengan sistem termin. Jadi untuk membuat paspor, pembaruan paspor itu biasanya bisa langsung datang, kami layani. Saat ini harus melalui termin dulu. Jadi nanti bisa dibuka di website kami, termin pembaruan paspor. Nanti di situ langsung aja isi semua data-datanya. Nanti kami akan balas dengan via email ya untuk konfirmasinya. Jadi mungkin itu yang sedikit saya tambahkan. Silahkan kepada ibu bapak sekalian yang ingin menanyakan atau ingin mendapatkan informasi, keterangan, dan lain-lain. Saat ini belum ada yang menulis dalam grup chat. Mungkin bisa saya ini Pak Dandan. Pak Dandan bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya. Ya. Ya, selamat sore Pak Dandan. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah, terima kasih. Ini praktek nih. Jadi gimana, Pak? Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Dandan terkait dengan inquiry Pak Dandan kedatangan istri Bapak ke Jerman, seperti yang sudah saya sampaikan, untuk lapor diri ke KJRI. Ya. Nah, untuk lapor diri itu sebaiknya Bapak melakukan lapor dulu ke kantor apa ya namanya? Einwohnermeldeamt. Ya, kantor di tempat Bapak tinggal. Nanti setelah itu Bapak bisa online ya Pak ya, di layanan mandiri. Ya. Dan di situ semua dengan upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Nanti setelah itu Bapak bisa datang ke KJRI untuk datang atau via pos ya Pak. Untuk paspornya nanti kita tempel stikernya ya. Ya. Via pos ya, mau sekalian ini juga ya Pak. Apa namanya amandemen nama ya? Betul, bisa sekalian langsung kan pada hari itu juga. Oh, Pak Dandan, sebetulnya bisa via pos aja Pak, semuanya Pak, untuk mengurangi ini ya, kontak gitu. Tapi kalau Pak Dandan mau ada keperluan lain, ya silahkan. Kalian kalau ini bisa kita via pos aja semuanya, paspornya dan nama yang ingin ditambahkan. Ya, oke. Ini masih dalam karantina, baru minggu depan kita bisa Einwohnermeldeamtnya. Baik, Pak Dandan datang dari mana Pak? Dari Indonesia? Istrinya. Oh, istri. Dari Senin kemarin. Ya. Oke. Kalau boleh tanya nih Pak, istri Bapak apakah kalau boleh sharing perjalanannya gitu dari Indonesia apa aja yang harus disiapkan, karena
kami di sini karena belum pernah berperjalanan sejak masa COVID ini, Iya, betul. mungkin ada baiknya juga Bapak kita share. mendapat share informasi dari Ibu, kesulitannya apa, dicek apa, di Frankfurt apa, kemudian di Bandara Cengkareng seperti apa supaya kita dapat gambaran. Silakan. Ketika di Bandara Soekarno-Hatta, surat keterangan sehat aja yang berupa surat PCR. Jadi kalau hanya rapid test kurang. Jadi kalau emang keluar terus tes swab. Oh, PCR. PCR ya Bu ya. Nah, Ibu PCR itu di mana Bu melakukan PCR-nya? Di rumah sakit di Bogor. Oh, di rumah sakit. Okay. Bukan di bandara ya? Boleh tahu Bu, harga PCR itu berapa Bu, tes PCR? Dan hasilnya berapa hari? Kalau di Bogor itu tes PCR itu 2 juta. Dan hari baru keluar hasilnya. Berapa hari Bu? 4 hari. 4 hari. Oke, dan itu hasil tesnya itu berlaku untuk berapa lama Bu? Disebutkan nggak? Disebutkan untuk 2 minggu. 11 hari. Oke. Oke. Kemudian itu yang mengecek dokumen tersebut. Nggak ada suaranya nggak ada. Halo? Ada, halo? Di Cengkareng ya Pak? Bu? Ya, pada saat kita paspor itu. Di mana Bu? Dan pada saat ini, transit nggak? Pada saat transit? Belum check-in, pas check-in. Pas check-in. Oh, pas check-in. Check-in. Iya, iya. Kemudian setelah check-in itu dokumen diberikan, Ibu dicek memang negatif, kemudian naik pesawat. Nah, ketika tiba di tempat transit, apakah ditanya juga Ibu misalnya di Qatar atau di mana? Enggak, pas transit saya di Turki, di Istanbul, enggak dicek surat keterangan sehatnya. Oke. Nah, dokumen PCR tersebut apakah disyaratkan oleh Turkish Airlines atau Ibu kenapa ambil tes PCR-nya? Dari Indonya, dari Indonesia itu sendiri tidak boleh berangkat keluar swab PCR. Dari airlines-nya nggak ada syarat, dari Turkish-nya nggak ada, dari Turkish Indonesia, dari Indonesia-nya, dari bandara Indonesia-nya sendiri. Oh, dari bandara. Nah, Ibu mengetahui itu dari bandara itu Ibu melihatnya dari mana? Dari website-nya bandara atau di telepon atau dari pengalaman teman? Dari internet kita search. Dari berita, dari YouTube, dari cerita juga ya. Oh gitu ya. Dan itu karena kan setahu kami ya Bu ya, Jerman kan tidak mensyaratkan gitu. Tetapi nah itu kan, Jerman tidak mensyaratkan, tetapi ternyata yang mensyaratkan adalah pihak bandara ya. Dari bandara Indonesia-nya sendiri. Oh, oke. Tapi ini informasi yang sangat penting ya. Terima kasih Bu bisa share. Nah, setelah Ibu di Istanbul nggak ada masalah ya tentunya. Nah, terus ketika di Frankfurt prosesnya seperti apa Bu di Bandara Frankfurt? Ketika di Jerman. Oh, maksudnya mana sih? Saya tiba di Bandara Munchen juga. Oh, Munchen. Cuman surat-surat aja, keterangan nikah malah suratnya kayak buku. Tapi surat keterangan saya tunjukin surat keterangan sehatnya, katanya oh tidak perlu. Iya, iya. Jadi Ibu bisa masuk ke Jerman itu alasan karena family reunion ya? Iya, betul. Oke. Visa Ibu apa kalau boleh tahu? Visa D. Visa D. D. Oke. Ya, ya. Selebihnya hanya apakah sampai di bandara harus ngisi bandara Munchen, apakah mengisi semacam isian gitu, terus tidak ya? Tidak sama sekali ya. Oke, jadi hanya disarankan untuk karantina mandiri gitu ya? 14 hari. 14 hari. Iya, iya. Ketemu orang, nggak boleh ketemu suami juga katanya. Ibu boleh tanya itu visa D-nya itu dikeluarkan sebelum wabah COVID atau kapan tuh Bu?
Sebelum. Bisa. Sebelum ya. Oke. Berapa lama masa berlakunya itu? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan ya. Oh. Berarti bulan Maret. Oke, Pak Dandan sama Ibu terima kasih banyak ya karena ini informasi yang sangat berharga buat kami dan saya yakin juga untuk teman-teman yang lain karena kita kan berharap akan ada makin banyak lagi ya. Harapan kami adalah ini traveling itu sudah semoga gitu ya sudah bisa didorong untuk lebih sering gitu. Hanya kan ini pada praktek dan ketentuannya ternyata berbeda gitu ya. Jerman itu tidak mensyaratkan PCR tetapi ternyata dari negara tempat kita berangkat itu harus PCR. Nah ini informasi yang mungkin nanti kalau ada orang bertanya kami jadi bisa memberikan referensi juga. Terima kasih banyak. Ibu mungkin kalau ada hal lain yang mungkin Ibu perlu sampaikan silakan Bu Pak. Itu untuk pembukaan bandara untuk negara asing kapan mulainya? Pembukaan apa Pak? Ya visa bebas visanya bisa berlaku. Oh, untuk warga negara asing termasuk Jerman Pak, itu sampai hari ini kita belum mendapatkan arahan dari Jakarta, jadi sementara masih belum dibuka untuk warga negara asing masuk ke Indonesia, kecuali yang memiliki ITAS atau ITAP. Iya. Jadi itu informasi ininya seperti misalkan di sini kan udah ngasih tahu sampai 31 Agustus. Ya. Dari itu nggak ada. Kalau Indonesia belum Pak, belum. Jadi kemarin tanggal 10 Juli kita mendapatkan ada surat edaran dari Kementerian Hukum dan HAM dari Ditjen Imigrasi menyebutkan untuk warga negara asing yang memiliki ITAP dan ITAS yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku diminta untuk segera masuk ke wilayah Indonesia selambat-lambatnya 60 hari ke depan sejak ditetapkannya surat edaran ini. Artinya selambat-lambatnya 10 September bagi warga negara asing yang memiliki ITAP dan ITAS harus sudah masuk ke Indonesia. Jika melewati tanggal itu nanti akan dikenakan pengurusan ITAS dan ITAP-nya dari awal lagi. Oh iya. Jadi itu mungkin ini perlu juga Bu Ryan ya untuk diberitahukan kepada WN Jerman yang selama ini banyak juga yang menghubungi kantor kehormatan kantor Konhor di Munchen ya. Jadi untuk pemilik ITAS dan ITAP baik yang masih berlaku maupun yang sudah tidak berlaku itu diharapkan untuk segera masuk ke Indonesia selambat-lambatnya 60 hari ke depan. Setelah ditetapkannya surat edaran itu tanggal 10 Juli, artinya selambat-lambatnya 10 September harus masuk ke Indonesia. Ya, makasih Bu infonya. Ya. Nanti saya share untuk ininya Bu Ryan surat edarannya itu ya. Ya, siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Danan masih ada atau sudah selesai? Sudah cukup. Sudah ya, baik. Ke yang berikutnya dengan Bapak Indra Kurniawan. Selamat sore. Bisa didengar suara saya? Bisa Pak, ya silakan Pak. Iya, tadi kan disebutkan bahwa misalnya untuk perpanjangan paspor kita harus membuat termin dan nanti datang itu mengambil foto dan mengambil rekam biometrik kan? Ya. Nah, ini yang saya tanyakan, kan sebelumnya itu ada harus mengisi aplikasi form Perdim 14 kalau tidak salah. Nah, itu bagaimana? Apakah dikirim dahulu atau dibawa ketika termin itu? Dibawa ketika termin itu, Pak. Oh, jadi tidak usah dikirim pos ya? Nggak usah. Oke, jadi ya. Perdim. Dan yang konfirmasi terminnya juga dibawa ya Pak, Bapak print, nanti Bapak bawa ya. Ya, nah, terus kemudian kan ini ceritanya itu kami semua satu keluarga paspornya habis, jadi berlima. Nah itu bikin terminnya bagaimana? Apakah cukup satu? Enggak, bikinnya 5 nama Pak.
5 nama ya berarti? Ya, 5 nama. Karena dalam sehari kami bisa layani 10 orang. Iya. Ya, dalam sehari 10 orang. Selama masa COVID ini, Pak. Oh gitu, jadi memang saya Ya. harus benar-benar frustrated ya, karena kalau nggak kan kita pinginnya satu keluarga langsung datang Iya, sehari gitu. Pak. Mungkin Jangan pisah-pisah. terpisah-pisah. Ya, Ya. betul. Ya, Oke. jadi silakan Bapak buat termin atas 5 nama itu ya, Pak. Ya. Nah, terus kemudian transfer bukti pembayarannya apakah lebih dahulu atau ketika di sana kita bayar? Oh, enggak, Pak. Jadi gini, Bapak kan apply nih untuk termin ya. Kapan masa berlakunya, Pak, habis? Ya itu kan habisnya itu sampai 15 Maret. Nah, saya dengar sekarang hanya boleh 3 bulan sebelumnya. Kalau dulu kan 6 Apa bulan. kapan habis paspornya? 15 Maret tahun depan. Oh, 15 Maret tahun depan belum bisa, Pak. Ya makanya dulu kan 6 Tapi, bulan kan. ya, Nah, sekarang 3 bulan katanya. masa izin tinggalnya Bapak Kalau izin tinggal nggak masalah, kita nggak masalah. undeficit di sini ya. Berarti belum Pak. Nanti kalau 15 Maret itu ya sekitar bulan Desember lah, Pak. Desember ya, ya mungkin Ya. ketika liburan bulan Desember itu mungkin Ya, kita bisa ya. sekeluarga ya. Ya. Oke. Ya. Jadi nanti bayarnya, Pak, kalau Bapak sudah mendapatkan konfirmasi, ya, konfirmasi tanggalnya untuk terminnya, nanti Bapak baru transfer langsung ke nomor rekeningnya konsuler KJI Frankfurt gitu. Nanti pada saat Bapak datang, Bapak cukup bawa bukti transfernya aja. Ya, dan juga formulirnya tadi ya. Ya, Oke. semua dengan lengkap persyaratannya ya. Oke, ya terima kasih. Jadi cukup informatif. Jadi Desember mungkin saya akan. Desember. Tapi bikin terminnya sebelum itu kan pastinya supaya bisa Desembernya datang. Di November atau bulan Oktober juga boleh, Pak. Oke. Ya, di Oktober Bapak bikin termin untuk dibuatkan di Desember tanggal 1 misalnya gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, selamat sore. Sama-sama, Pak. Ya, terima kasih. Kemudian selanjutnya dengan Ibu Rosvin Novitarima, silakan. Halo, selamat sore. Selamat sore. Saya oper di sini. Jadi awal datang di sini tuh saya mau lapor diri online. Terus saya mencoba lapor diri online dan ternyata laptop saya waktu itu terreset gitu. Nah, ketika saya coba buka lagi, ternyata kayak apa yang saya kan lagi baru mencoba daftar. Di situ di bagian data pribadi paspor saya itu kayak udah tertera tanggal, tapi datanya tuh salah. Kayak masa berlakunya, saya buka ya, sebentar, tempat tanggal lahirnya salah, tanggal penerbitannya salah. Itu kayak, karena mungkin tiba-tiba laptopnya mati gitu, jadi datanya tuh otomatis, aku nggak ngerti kenapa di sini jadi tanggal 17 Juli 2020 gitu. Tanggal penerbitannya sama, berlaku hingganya juga sama kayak gitu. Nah, terus saya mau coba untuk edit, tapi di website layanan Mandiri ini tidak ada bagian untuk edit paspor data pribadi gitu. Itu gimana? Ya, terima kasih ya. Kan di email ya, email ke konsuler, dicatat ya, konsuler Frankfurt @indonesia-frankfurt.de. Nanti diketik deh di situ, saya diketik ya. Konsuler Frankfurt @indonesia-frankfurt.de. Ya, dash ya. Saya udah pernah email, Bu. Nah, email nanti kita di situ sebutkan aja nama dan nomor paspornya ya. Nanti kita update di ini kami di layanan Mandiri kami. Oh gitu. Saya sih udah pernah email. Waktu itu saya email tanggal 5 Desember 2019. Bunyinya ya kurang lebih sama kayak yang saya tulis itu. Saya ingin lapor sendiri secara online. Lalu ternyata saya sudah mendaftar sebelumnya gitu. Saya masuk dengan nomor paspor saya dan meriset paspor yang baru. Lalu saya cek data diri tentang paspor saya itu salah. Saya ingin mengubah data paspor saya yang salah, tapi tidak ada bagian ubah data paspor. Itu saya udah mencantumkan nama dan nomor paspor saya, tapi belum ada jawaban, Bu. Oke. Nanti saya sudah email sih, tapi saya email lagi nggak apa-apa. Nanti kami cek ya sebentar ya untuk konfirmasinya ini. Tanggal berapa emailnya? 5 Desember ya? 5 Desember. Ada nih. Ada tapi yang benar tanggal terbit sama tanggal itu belum.
dokumennya belum ada yang di-upload. Jadi gimana? Harusnya belum di-upload. Saya jawab, maksudnya dia harus mengupload. Emailnya kirim itu. Lampiran dan paspor yang di-upload, karena dia belum mengupload nanti di Oke, ini Mbak siapa tadi? Mbak Rosvin, gini aja dikirim lagi ya di email kopi paspornya ya, nanti kita update di sini di datanya di layanan mandirinya. Oke. Itu aja. Ya. Oke, nanti saya email lagi ya, Bu. Di email aja, dikirim ke email lagi. Nanti kita akan update untuk data lapor dirinya. Oh, jadi yang saya perlu kirim itu data paspor saya atau gimana? Iya, hanya paspornya aja kan yang dikirim. Mbak Rosvin belum upload dokumen satu pun ya? Belum, karena waktu itu laptop saya teriset gitu. Saya lagi baru mau mencoba daftar, tapi udah terdaftar gitu nomor paspor saya. Nah, cuma belum selesai gitu. Dan ternyata ketika laptop saya mati tiba-tiba itu kayak datanya juga tersimpan seadanya gitu. Dia nggak bisa. Berarti apa aja yang harus dia kirim selain paspor di-upload? Atau enggak gini, Mbak, itu selain kopi paspor sama semua dokumen yang diperlukan yang diupload itu dikirim by email, nanti kita yang riset di sini. Oh, baik. Oke. Ya. Itu dokumen yang perlu dikirimnya itu tertera di website layanan mandiri kan? Saya nggak dengar nih. Kita akan kita akan riset. Ya, ini menurut rekan kami yang menangani layanan mandiri. Jadi langkah pertama, Mbak Rosvin kirim email aja dulu dengan kopi paspor aja, ya. Kopi paspor. Jelas nggak? Kopi paspor. Kopi paspor aja. Ya, hanya kirim kopi paspor saja. Ya, kopi paspor aja. Nanti kita akan riset data ladinya di sini dan kita akan menjawab email Mbak Rosvin dokumen apa aja yang diperlukan nanti ya. Oke, siap. Kita harus riset dulu dari sini itunya sistemnya ladinya. Iya, nggak ada bagian edit itu kayak penting. Jadi cukup kirim kopi paspor aja dulu ya. Oke, iya. Ke email ini ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Selanjutnya Ibu Siska. Ibu Siska Putri Warman Ida, silahkan. Ya, pertanyaannya, paspor saya kan udah mau habis Oktober. Ya. Terus pertanyaannya adalah, apakah saya bisa nggak harus ke Frankfurt gitu untuk dapetin paspor baru atau harus ke Frankfurt? Soalnya saya punya anak, dia nggak bisa ditinggalin. Jadi kalau saya di Bielefeld, kalau perjalanan dari Bielefeld ke Frankfurt cukup sulit untuk saya bawa anak saya gitu. Memang harus datang. Karena kita ambil biometrik dan sidik jarinya. Foto, biometrik, dan sidik jari. Sejak SIM-KIM itu 2018. Sejak 2018. Jadi pemohon yang bersangkutan yang akan memperbaharui paspor itu wajib datang. Oke. Tapi berapa lama jadinya untuk saya dapetin paspor baru? Maksudnya setelah saya ini, karena saya paspornya, bukan paspor, izin tinggalnya habis akhir September. Saya harus nunjukin paspor baru biar saya bisa perpanjang visa. Oke. Karena izin tinggalnya habisnya September, sementara paspor Oktober kan, jadi harus didahulukan. Nah, Mbak Siska bisa bikin di bulan Agustus. Oh, bikin termin dulu, Jadi
nggak bisa langsung ya. Nanti termin Mbak Siska pilih tanggalnya di bulan ini Secepatnya berarti ya. Juli sudah penuh sampai akhir Juli. Oke. Jadi di bulan Agustus aja ya. Siska pilih tanggalnya, nanti kita akan berikan konfirmasinya. Oke. Nah, untuk prosesnya itu kurang lebih paling lama itu 15 menit lah ya. Untuk rekam biometriknya itu, foto dan sidik jari. Tapi paspornya jadinya itu 3-4 hari kerja. Ya, jadi nanti paspornya kita kirim pos aja. Jadi nggak perlu Mbak Siska datang lagi ke sini. Nanti datang itu sekalian juga selain dokumen-dokumen yang diperlukan, juga membawa amplop beserta perangko balasannya itu. Minimal 3,75 euro. Oke. Oh, apa dokumen yang saya harus bawa itu ada semua di website-nya? Semua ada di website, dan juga nanti kita pada saat mengkonfirmasi termin akan kita sampaikan lagi syarat-syarat apa aja yang harus dibawa. Oke. Ya. Ya, alles klar. Terima kasih. Tetap harus datang ya. Ya. Oke. Selanjutnya Ibu Yeti, silahkan. Selamat sore. Selamat sore. Ya, pertanyaan saya, dulu saya udah pernah mendaftar di, itu sepertinya bukan online, tapi masih pakai, itu ditulis gitu. Daftar apa ya Pak? Itu daftar diri. Lapor diri. Ya, lapor diri benar. Ya, lapor diri itu kan nggak dengar Bu, nggak kedengaran. Layanan mandiri Bu, secara online. Iya. Nanti Ibu di situ mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan. Oh, Ibu sudah lapor diri ya 5 tahun yang lalu? Iya, udah lapor diri. Nomor ininya nggak, nomor paspornya Bu? Ada. Cek, nomornya berapa? Sebentar ya Bu, nomornya AS 35 ya 77 28. Iya. Ada kok Bu, di sistem kami sudah ada. Kemarin saya itu cek nggak bisa, nggak terdaftar katanya, nggak sesuai nama sama paspor. Oh ya, karena Ibu kan paspornya belum dikirim ke. Nggak dengar Bu. Halaman paling terakhir sudah nomornya KPSN garis miring. Kan di halaman terakhir tuh ada Bu stikernya yang ditempel di halaman terakhir paspor. Iya, ada. Itu ada tertera nomor lapor diri Ibu. FFN garis miring apa? Nah itu nomor lapor diri Ibu. Iya, ada saya. Ya. Ada ya Bu ya? Iya, berarti kalau saya mau perpanjang paspor, soalnya paspor saya habis bulan November. Iya. Jadi nggak perlu lapor diri lagi. Nggak perlu Bu. Nanti Oke. Sama. Ya. Ibu November berarti buat paspornya di bulan September ya. Sudah bulan 8 rencananya Bu, bisa ya? Kapan? Bulan 8. Bulan 8. Bisa Bu, bisa. Bisa ya, soalnya September kerja. Oh iya, boleh Bu, boleh Ibu. Boleh. Kenapa Bu nggak dengar? Ibu bikin termin dulu. Nanti di website kita bikin termin. Iya. Kita akan balas untuk konfirmasinya segera. Oke. Pertanyaan kedua masih ada? Halo? Iya, silakan Bu. Iya. Udah beberapa kali pulang ke Indonesia pakai paspor ini yang 24 halaman gitu. Selalu ada masalah. Ibu, yang sekarang ini sudah tidak ada lagi paspor 24 halaman. Jadi nanti paspor baru Ibu yang ini udah 48 halaman, Bu. Ya. Iya, tapi
kenapa yang paspor yang saya pakai sekarang ini selalu ada masalah kalau kita contohnya masuk dan keluar. Iya betul Bu, karena gini Bu, paspor 24 halaman itu khusus untuk PMI. PMI itu pekerja migran Indonesia. Jadi dulu memang ada ya paspor 24 halaman dan 48 halaman. Nah, kebetulan pada saat Ibu dulu memperbaharui paspor di KJRI Frankfurt, itu kehabisan yang 48 halaman. Oke. Gitu. Jadi mohon maaf ya Bu ya. Oke. Nah, tapi untuk selanjutnya KJRI Frankfurt tidak ada lagi untuk paspor 24 halaman. Oke. Sudah 48 halaman Bu semuanya. Berarti kalau yang 24 halaman nggak ada masalah lagi gitu ya? Nanti tidak ada masalah yang 48 halaman. Oke. Iya. Pas, makasih. Ya, sudah jelas ya Bu ya? Terima kasih. Iya. Kemudian Ibu Fauna Herawati, silakan Ibu. Iya Bu, terus tanya, ini anak saya itu kan baru mau ujian ANP itu. Kemarin sudah tiba di Jerman tanggal 6. Terus kan karantina ya. Itu Kak, berarti ngurus bank segala itu setelah itu ya, setelah 14 hari ya. Terus lapor diri yang online di websitenya KJRI itu masih perlu nggak ya? Karena itu katanya tadi lapor diri di sekitarnya Eastbourne itu. Halo, mengenai lapor ya, diri. Sebentar. Ibu, ya bisa ini aja dulu Bu, lapor diri online aja melalui itu yang layanan mandiri kita Bu. Jadi masih perlu lapor online ya, meskipun sudah lapor diri yang di wilayah itu ya? Iya. Iya. Kan lapor diri yang ke kita ini bukan maksud Ibu yang lapor diri ke KJRI ya? Iya. Ya, jadi via online aja Bu di layanan mandiri. Layanan mandiri imigrasi. Layanan mandiri imigrasi.de. Itu ada kita ya. Wajib ya. Nanti kalau mau ngurus izin tinggal itu gimana ya? Oh, kalau izin tinggal dengan kantor keimigrasian di setempat Bu, di Jerman Bu, bukan di kami. Dia di kota Frankfurt ini ceritanya. Kalau Eastbourne mungkin di Frankfurt, kan Eastbourne. Iya, maksud saya di kantor imigrasi di Frankfurt, di ABH Frankfurt ya. Beda ya? Iya, kalau untuk izin tinggal ya Bu, kan kalau kita terkait dengan dokumen-dokumen dari pemerintah Indonesia aja. Jadi yang paspor ya? Ya, paspor, surat keterangan, dan lain-lain. Tapi kalau untuk izin visa, ya visa di kami juga, visa untuk ke Indonesia. Kalau kalau untuk visa tinggal di Jerman ya di ABH itu Bu. Oh. Ya. Jadi kalau yang di KJRI itu visa ke Indonesia ya, bukan visa yang di Jerman ya? Iya, bukan. Oh, jadi kewajibannya yang di KJRI tinggal lapor diri berarti ya ini. Yang lain-lain kan urusnya berarti di imigrasi. Ya, betul. Oh, Ibu untuk imigrasi, untuk izin tinggal anaknya Ibu ini ke Ausländeramt Desmen Taunus Kreises di Taunus Bu, Hopheim am Taunus, bukan di Frankfurt. Oh, bukan ya? Bukan. Iya. Oh ya, berarti yang di KJRI yang lapor diri online ya? Ya, di KJRI untuk lapor diri online, ya. Ya Bu, terima kasih informasinya. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Ryan, silakan Bu Ryan. Iya. Santri Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah sehat semua kami di sini. Bu Ryan juga ya. Gimana Bu Ryan? Jadi kita menerima pertanyaan. Jadi ada anak yang dia sebenarnya udah punya afidavit, tapi sekarang itu lagi di Indonesia dan sebenarnya anak ini lahir di Indonesia.
kemudian keluarganya mau planning tahun ini kembali ke Jerman. Nah, karena kemarin itu terbentuk PSBB, jadi justru paspor yang Indonesia itu dia belum punya ibu si anak ini. Tapi yang paspor yang Jerman sudah dikeluarkan sama kedutaan Jerman di Jakarta katanya. Nah, karena karena keluarga ini mau pulang tahun ini, pertanyaannya kalau paspor yang untuk anaknya yang paspor Indonesia itu bisa mengajukan di Frankfurt nggak, Bu? Walaupun dia lahirnya nggak di Jerman. Dia punya afidavit kan ya di paspor? Iya, sudah punya. Bisa. Oh, bisa. Oh, dia sebentar. Sekarang ini dia tuh memang lahirnya tinggalnya di Indonesia. Iya, jadi dia lahirnya penyatuan keluarga. Enggak, jadi ayahnya juga warga negara Jerman tuh kerja di Indonesia. Itu dikirim ke Indonesia sudah dari 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Nah, tahun ini tuh memang berencana mau pulang ke Jerman katanya. Nah, terus si anak ini itu lahir bulan Februari kalau nggak salah. Karena birokrasi di Indonesia, jadi mereka tinggal di Jakarta, tapi si ibunya itu sesatunya Lombok katanya. Itu bikin paspornya kan harus di Lombok. Karena terbentur PSBB, si anak ini justru malah belum punya paspor yang Indonesia, tapi sudah dikeluarkan paspor yang warga negara Jerman oleh kedutaan Jakarta. Nah, itu pertanyaannya apakah kalau mereka balik ke Jerman itu bisa membuat melalui KJRI? Jadi sudah ada surat keterangan afidavitnya di paspor Jerman? Sudah. Iya, sudah ada. Sudah ada mereka sudah mengurus afidavit katanya. Oh, sudah. Kalau ya, sudah mengurus afidavit bisa. Justru itu pertanyaannya, Bu. Karena jadi surat afidavitnya sudah ada. Sebenarnya sudah mau mengajukan paspor yang Indonesia. Ya, maksudnya kalau sudah ada tadi surat afidavitnya itu bisa buat bisa bikin di KJRI. Bisa. Oke. Walaupun lahirnya di Jerman ya, Bu ya. Oke, siap. Di sini buat paspor di KJRI aja. Oke. Sertakan paspor Jermannya juga nanti. Oke, siap. Nanti saya sampaikan. Makasih, Ibu. Itu aturannya ada di website ya, Mbak ya, untuk anak dwi kewarganegaraan. Di website KJRI ya, Bu? Ya, di website KJRI ada. Siap. Ya. Selanjutnya Ibu Tri Nancy Sinaga, silakan. Ibu Tri, apakah bisa dinyalakan mikrofonnya? Tadi tidak ada penjelasannya. Enggak ada. Nyala, dia nyala. Tapi enggak bisa. Tapi enggak ada. Dia bilang sih ada problem. Ibu Tri, apakah bisa mendengar kami? Jika bisa mendengar, mohon menuliskan sesuatu di grup. Nah, ya, silakan Ibu Tri. Ininya Bu, mikrofonnya di unmute. Nggak ada suara sama sekali, Bu Tri. Oke, katanya suruh yang lain dulu aja. Yang lain mungkin Ibu Maira kali. Yang lain siapa? Nomor berapa? Enggak, 12 udah kok. Cuma info doang. Yang lain berapa? Yang baru masuk Ibu Maira. Ibu Maira nomor 9. Ibu Maira, mungkin ke Ibu Maira dulu. Ibu Tri ada ini gangguan teknis ya? Iya. Ibu Maira, silakan Ibu. Halo? Ya, halo. Iya, jadi saya udah punya termin buat hari Senin untuk panjang paspor. Tapi beberapa hari yang lalu kebetulan Aufenthaltstitel saya itu hilang.
Nah, saya belum lapor ke polisi. Tapi kebetulan tuh Aufenthaltstitel saya memang udah habis. Jadi dikasih surat apa namanya dari ABH tuh surat sementara gitu bahwa masih dalam proses di apa perpanjangan. Nah, dan kata dia juga karena kan paspornya baru, jadi nanti harus balik lagi ke ABH ya untuk daftar nomor paspor baru. Nah, jadi tapi saya masih ada fotokopinya. Apakah boleh saya bawa aja ke KJRI? Karena kan katanya harus menunjukkan Aufenthaltstitel ya. Ya nggak apa-apa fotokopinya, nggak apa-apa. Fotokopinya Dan aja surat keterangan tadi yang dari ABH-nya itu ya. Oke. Oke, makasih itu aja. Ya, makasih. Gimana Ibu Tri, sudah ada suaranya belum nih? Diketik aja Bu Tri apa masalahnya? Betul. Coba ditulis aja di chat box. Di chat box-nya. Maaf Ibu, saya boleh ngasih tambahan nggak untuk pertanyaan boleh. yang barusan? Ya, silakan Bu Ryan. Yang barusan yang tanya Aufenthaltstitelnya hilang itu kan sementara beliau kan masih dapat Fiktionsbescheinigung ya. Nanti kalau sudah Aufenthaltstitelnya yang baru sudah jadi, yang lama itu harus dikembalikan Ibu ke mana? Ke ABH. Jadi kalau itu hilang, kemungkinan itu dia harus bikin surat pernyataan. Surat keterangan polisi. Iya, harus lapor ke polisi kalau memang Aufenthaltstitelnya hilang. Ya. Mungkin ya Bu Maira itu ada tambahan masukan tadi dari polisian karena nanti yang tadi izin tinggal yang itunya hilang harus dikembalikan. Iya. Ya udah, berarti nanti saya harus lapor ke polisi tetap ya? Iya, harus lapor polisi karena harus mengembalikan itu tadi yang hilang itu. Yang lama harus dikembalikan sebelum yang ya baru turun, yang lama harus dikembalikan. Berarti kalau hilang harus ada surat laporan kehilangan dari kepolisian. Ibu Tri belum ada juga suaranya ya? Pertanyaan mengenai proses legalisasi surat akta kelahiran memakai barcode. Surat akta kelahiran berbarcode apa ya? Ini pertanyaan Putri mengenai surat keterangan akta kelahiran berbarcode ya. Ya, jadi gini Putri, sepanjang yang saat ini masih berlangsung di KJRI, kita belum sampai pada penerapan portal yang terintegrasi. Jadi karena ada sistem yang kita belum bisa jalankan, karena kita harus seragam antara KJRI Frankfurt, KBRI Berlin dan juga KJRI Hamburg. Kita belum bisa menerapkan portal Peduli WNI. Nah, sistem di portal Peduli WNI itulah yang nantinya itu akan bisa menerbitkan surat keterangan kelahiran dengan dasar barcode dan surat NIKIM dan lain sebagainya. Kita belum sampai ke sana, Bu. Jadi kita surat akta kelahiran sekarang ini masih manual seperti yang sekarang ini berlangsung, yaitu dengan apa syaratnya Mbak Ina? Surat akta kelahiran dengan bisa sih ini kan dibuatkan untuk menikah. Untuk menikah Indonesia. Iya. Bukan untuk anaknya. Oh, bukan untuk anaknya. Dia mau menikah. Jadi dia perlu oke, mungkin saya tadi salah ini ya. Tapi mungkin Mbak Ina bisa jelasin. Sebentar, ini ada Ibu Imelda bisa menjelaskan ya. Oke, mungkin Ibu Tri bisa menanyakan ke Standes-Amnya apakah terjemahan dari akte kelahiran bisa diterima. Jadi kalau misalnya memang bisa diterima, silakan Ibu mengajukan legalisasi terjemahan akte lahir. Tapi terjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah yang berdomisili di Jerman adanya.
Bisa dimengerti, Ibu? Iya. Oke. Good. Jadi kalau sudah bisa memiliki terjemahan akte kelahiran oleh penerjemah tersumpah yang berdomisili di Jerman, silakan Ibu mengirim via pos. Terjemahannya itu. Terjemahannya untuk dilegalisasi oleh KJRI Frankfurt dan mungkin bisa diterima oleh Standesamt di Euskirchen-nya. Iya, kenapa? Ibu Tri. Boleh diketik aja, Ibu. Diketik aja, Bu. Menurut yang bersangkutan, Peraturan Mendagri tahun 2019 mengatakan bahwanya penerbitan surat memakai barcode tidak muat. Mereka meminta surat dilegalisasi oleh Kedutaan Indonesia. Tulisannya. Iya, legalisasi kita. Tapi kan kalau nikah biasanya diminta kan kelahiran yang baru namanya. Jerman mengeluarkan itu. Kalau begitu Ibu, mohon Ibu mengirim aja per email ya permasalahan Ibu dan juga meninggalkan nomor telepon di email tersebut. Mohon kirim lagi aja ke Konsulat Frankfurt. Nanti kami akan menelpon Ibu dan memberitahukan informasi lebih lanjut mengenai proseduralnya Ibu ya. Tulis emailnya, Nes. Alamat emailnya. Kedutaan Jerman di Jakarta menolak surat akta lahir saya untuk dilegalisasi dengan alasan surat barcode. Ibu Tri, mungkin saya hanya mengulang aja dari yang disampaikan oleh Ibu email. Nanti ditulis lagi, dikirimkan email ke kami, mungkin lebih lengkap lagi. Nanti kita akan coba jawab apa yang harus dilakukan. Ibu, nanti saya akan jawab, nanti kita menjawab melalui email tersebut, karena ini komunikasinya juga kurang bagus. Maaf Ibu, yang barcode itu kebetulan kemarin yang mau mengajukan affidavit ini permasalahannya sama. Jadi sekarang kan cetakan akte kelahiran yang terbaru itu tanda tangannya itu yang barcode Ibu. Jadi tanda tangan dari kepala Dukcapilnya itu enggak yang kayak dulu konvensional tanda tangan gitu, tapi sekarang bentuknya itu kayak quote gitu, kayak QR barcode gitu. Nah itu tidak diterima oleh kedutaan di Jakarta. Itu permasalahannya. Nah, waktu itu karena mungkin karena ayahnya warga negara Jerman, jadi dia itu kayak minta tolong karena ya memang aturannya sekarang di Dukcapil seperti ini, jadi dia nggak bisa apa-apa gitu. Gitu. Jadi mungkin itu yang tidak dikenali oleh pemerintah Jerman itu QR barcode tanda tangan dari kepala Dukcapil. Oke, Ibu Rakyat terima kasih, juga Ibu Tri. Kami mencatat dulu ya, karena kami belum bisa memberikan jawaban langsung yang terkait dengan akta lahir dengan tanda tangan barcode dari Dukcapil. Ini kita akan koordinasikan dulu dengan pusat. Sebaiknya seperti apa? Karena kami sendiri juga belum begitu paham mengenai akta lahir dengan sistem barcode ini. Mungkin yang lain ada yang Ibu Fauna katanya lagi. Ibu Fauna. Ibu Fauna silakan Bu Fauna. Kan di layanan mandiri itu kan ternyata ada isian untuk izin tinggal. Nah, anak saya belum dapat karena ini masih mau ujian ANP. Mungkin izin tinggalnya dapat nanti setelah dapat ANP. Ini aja Bu, cantumkan visa, masa berlaku visanya aja Bu. Jadi di izin tinggal tuh informasinya visa? Ya, visa izin tinggal aja, kan mungkin itu 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Visanya 6 bulan. Dari ya. Maret sampai September. Iya, masukkan itu aja Bu, masukkan visa izin tinggal aja. Itu di kolom izin tinggal? Iya. Oh ya, nanti saya beritahu.
Iya. Ini tadi ada pertanyaan dari salah satu ini peserta itu, katanya nggak bisa diedit itu. Nggak bisa di-add. Nggak bisa di-add. Kami memberikan nomor meeting dan password. Selebihnya orang bisa masuk. Harus gabung sendiri. Harus ini sendiri sih Bu, nggak bisa add. Jadi kami memberikan apa tadi? Kami hanya memberikan nomor meeting dan password seperti yang kami berikan kepada Ibu, sehingga yang bersangkutan bisa masuk. Kemungkinan orang tersebut belum mendaftar? Apakah orang tersebut sudah mendaftar? Ibu bisa share itunya aja Bu, username-nya sama ID meetingnya Bu, biar bisa ini ikut di meeting ini. Karena mungkin nggak kirim hari ini. Oh iya. Ya. Ya Bu, gimana? Terus ada yang masuk? Hah? Ada di kenalannya ada yang mau ikut. Kami akan menuliskan meeting ID kami dan password di dalam grup chat. Jika Ibu Fauna ingin memberikannya kepada yang bersangkutan, bisa ditunggu sebentar. Ibu Fauna, mohon dapat lihat di chat box-nya ya, karena rekan kami udah menuliskan meeting ID dan password-nya. Jadi kerabatnya atau temannya yang ingin bergabung, silahkan Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau barangkali share sesuatu sambil menunggu, mungkin tadi ada yang akan bergabung. Silakan, tadi siapa lagi ya? Nggak ada ya? Udah ya? Ibu Fauna tadi juga udah ada ya? Ibu Lydia, terima kasih disampaikan. Oh, di sini nggak ada ya? Oh, berarti 8 Ibu yang dari 17 ini. Ibu Rakyat, Ibu Tri, atau Bapak Ibu yang lain, Pak Dandan, Pak Indra, apakah masih ada hal lain? Sudah, saya sudah cukup. Terima kasih. Siap. Kita sebetulnya masih ada waktu sampai 5:30, sekitar 30 menit lagi. Kita akan berikan kesempatan jika ada hal-hal lain yang bisa disampaikan, dan juga barangkali ada peserta lain yang masih ingin bergabung. Kami masih ada di sini. Pak Dandan di kota apa sekarang ya Pak ya? Di unmute Pak. Oh. Di Donawat, kampung kecil, 20.000 penduduknya. Oh, begitu. Situasi di sana bagaimana Pak? Ini kalau gitu kita manfaat untuk Iya. Di situasi enak sekali. Sepi, nggak ada macet, nggak ada corona juga. Oh, nggak ada corona ya? Baden-Württemberg angkanya rendah di Donawat ini. Ya syukurlah, syukur. Gimana Ibu betah Bu? Betah, alhamdulillah. Nggak ada macet ya? Sepi banget. Sepi ya. Iya. Oke. Nanti pertengahan Agustus silaturahmi ke KJRI. Ya silakan Pak. Ada berapa WNI yang di dekat Bapak situ? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Oh. Kami aja. Oh, gitu. Aku di Lawingan Donau juga. Nggak jauh dari Donawat. Oh, di Lawingan. Oke. Tetanggaan ya? Iya, nggak jauh sih.
Tapi nggak ada kabar-kabar ini sekalian nih, mohon info kalau misalnya ada kerabat atau kenalan yang misalnya sakit atau di rumah sakit, dirawat, terutama karena COVID gitu ya, karena pemerintah Indonesia kan memang mendata WNI di luar negeri yang terkena COVID, karena memang semua ini kita data semuanya, itu kita harus lapor ke pusat juga. Jadi kalau misalnya mengetahui informasi seperti itu, mohon kita diinfo ya Pak ya. Ada teman saya yang di Hannover udah lapor Bu ya. Oh iya, kalau Hannover berada di wilayah KJRI. Oh di Hamburg ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, kita juga sering mendapatkan info juga dari Hamburg, ternyata WNI yang sakit ada di wilayah Frankfurt, jadi kita memang saling info juga. Ya. Mau nanya nih, kalau yang mau pergi ke Indo, itu harus karantina ya di mana? Iya. Di Wisma Atlet, betul itu? Jadi gini Pak, kalau yang ke Indonesia kan memang harus pemerintah Indonesia mensyaratkan ada hasil tes COVID. Bebas COVID. Memang pas ketika pulang itu tidak membawa surat keterangan darah. Nah kalau negatif nanti melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing. Kalau positif itu di rumah sakit yang dirujuk, antara lain di Wisma Atlet itu Pak, 14 hari. Iya. Ya. Jadi kalau bawa surat negatif bisa langsung ke rumah ya? Iya. Tapi di bandara pun akan tetap dicek juga. Oh. Iya. Iya, mungkin tambahan dari saya, Ibu, ini ya, Indra. silakan Pak Indra. Ini memang ada 2 kawan kita yang dari Swiss dan dari Jerman, mereka pulang ke Indonesia dan mereka membawa surat negatif PCR gitu dari Jerman dan nampaknya lancar-lancar aja di Indonesia. Jadi tidak perlu karantina, boleh silakan menemui keluarganya, hanya diminta untuk karantina mandiri secara sukarela begitu. Jadi dari pihak di sini sih sebenarnya kalau kita lihat kan itu Reisewarnung ya, bukan Reiseverbot. Jadi kalau memang ada kepentingan mau ke Indonesia tetap bisa pulang ya, tetapi ya tentu saja harus mengikuti peraturan yang di Indonesia begitu. Iya. Nah, adakah di antara Bapak Ibu ini yang memiliki informasi ya, perjalanan mungkin dari rekannya, mungkin bukan Bapak Ibu sendiri, perjalanan ke satu negara atau ke Indonesia tetapi kurang dari 14 hari. Kita ini aja sih Pak, saya men-trigger kita untuk ngobrol aja, karena kan ada banyak kondisi yang kita perlu share gitu ya. Adakah orang-orang yang berperjalanan tapi kurang dari 14 hari? Karena kan kita kadang perlunya hanya seminggu, tetapi kita kena ketentuan harus 14 hari karantina. Kira-kira ada nggak yang teman-teman yang mengalami? Mungkin Bapak pernah dengar cerita ya, ada teman yang pengalaman seperti itu gitu, Bapak Ibu. Kalau dari saya sih mungkin belum ya, karena kawan kita itu memang lebih dari 14 hari karena memang ingin mengunjungi keluarganya yang belum bisa dibawa kemari begitu. Iya. Berarti minimalnya 14 hari Pak ya, karena untuk memenuhi ketentuan karantina mandiri itu ya. Iya, yang saya tahu nanti kalau misalnya kembali ke sini mungkin kesulitannya karena kalau di Baden-Württemberg ya, karena kita di Baden-Württemberg itu Verordnungnya itu dia bilang kalau kita dari negara yang Reisewarnung ya, itu sebenarnya kalau masuk ke Jerman dan dia membawa surat negatif itu pun juga boleh, tidak perlu karantina lagi begitu. Tetapi tetap harus lapor ke Gesundheitsamt. Jadi harus nulis email gitu, lapor ke Gesundheitsamt, saya dari negara yang Reisewarnung, terus kemudian nanti setelah 14 hari akan ditanya lagi statusnya bagaimana, kalau nggak ada simptom ya udah frei gitu. Itu di Baden-Württemberg ya, tapi kalau di negara bagian lain saya kurang tahu. Oke. Kemarin di Munchen sih nggak ditanya ya, nggak diharuskan untuk lapor ke Gesundheitsamt. Ya. Hanya disuruh karantina 14 hari, padahal dengan surat negatif.
Ya, ya. Oh, malah kebalik kalau di sini kalau surat negatif tidak perlu karantina, tetapi dia lapor dan disarankan karantina mandiri, tapi nggak perlu karantina, dia boleh berkeliaran tetap. Iya, iya. Tapi Beda-beda harus ya ngasih setiap tahu ke negeri ya. Kitchen dan Am. Setiap tinggal bagiannya beda-beda ya aturannya. Ya, tapi secara general ya mungkin samalah ya di Iya, iya. secara 14 Ya, hari itu 14 hari itu paling karantina. tidak freiwillig untuk karantina mandiri begitu. Ya. Oke. Nah ini bagus juga ini kita share karena memang apa namanya masing-masing negara bagian kan memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya masing-masing. Jadi ini dari Pak Dandan dan Pak Indra ini informasinya sangat ini bermanfaat dan meaningful untuk kita ya. Ya, dan yang kalau di tempat kami malah perusahaan kami yang agak strict gitu. Jadi dia bilang Reisewarnung ya itu silakan saja pergi ke negara yang kena Reisewarnung, but you are on your risk gitu. Jadi Anda harus menanggung resikonya sendiri. Kalau misalnya nanti suatu saat mungkin ada kasus yang tidak bisa kembali ke Jerman karena ditutup, penerbangan ditutup lagi, itu bisa jadi kita di Jerman tidak akan mendapatkan kehilangan istilahnya kan karena kita tidak bekerja, jadi bisa jadi kehilangan pendapatan gitu. Jadi memang resikonya memang harus ditanggung sendiri gitu kalau memang akan pergi ke negara yang Reisewarnung gitu. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi makanya banyak kawan-kawan di Stuttgart di sini sekitar Stuttgart dan Baden-Württemberg mikir-mikir mau pulang ke Indonesia, jenguk saudara gitu. Meskipun sebenarnya boleh, tetapi resikonya itu yang mungkin agak kesulitan. Gitu. Oke, jadi perusahaan itu tidak melarang ya Pak ya? Tidak melarang, silakan aja, tetapi ya resikonya harus ditanggung sendiri kalau ada apa-apa gitu. Jadi istilahnya sistem sosial Jerman tidak bertanggung jawab lagi gitu. Kalau dulu kan selama masa yang awal itu kan bahkan warga negara Jerman kan sampai dijemput kan, jadi disediakan ruangan khusus untuk kembali begitu. Kalau sekarang ya udah diperingatin, kalau mau pergi silakan, tetapi harus resikonya harus ditanggung sendiri. Tanggung sendiri, iya betul. Pak Indra dijemput, tapi setelah itu ditagih loh. Ya, ditagih, tetapi kabarnya ditagih dengan harga tiket yang standar katanya. Oh begitu ya? Oh gitu. Iya, ditagih tapi dengan harga tiket standar. Iya. Lah itu mending, malah ada yang yang tidak bisa pulang karena dia di kapal pesiar dan dia dapat tagihan dari kapal pesiar itu karena dia tinggal di situ selama 30 hari ya, malah habis duitnya dia. Wah ini inside story nih Mbak. Iya, macam-macam itu ceritanya. Makanya mikir-mikir juga kalau dalam kondisi kayak gini harus pergi ke luar negeri ya mungkin tunggu dulu lah sampai situasi agak tenang. Aman. Iya, betul. Iya. Ya sih kita juga selalu mengingatkan yang non essential travel ini. Betul. Hanya saja memang ada beberapa situasi yang kita mengkategorikan non-essential travel dan essential travel, urgent family matters itu yang seperti apa gitu kan? Betul. Sekarang ini yang menjadi rujukan urgent family matters itu kalau ada pernikahan atau ada pemakaman saudara meninggal. Betul. Tapi itu berlaku untuk negara manapun ya. Tetapi ada juga kemarin WNI yang sampai meninggal, saudaranya pun tidak diberikan visa untuk mengurus ke sini untuk masuk ke Jerman. Jadi padahal itu sudah sangat urgent. Waktu itu masih kondisi koma dan ketika kemudian meninggal ya sudah akhirnya kita kirim dalam bentuk sudah menjadi jenazah. Artinya kan itu urgent pun ternyata ada pertimbangan bahkan ditolak tidak diberikan visa oleh kedubes Jerman waktu itu di Bangkok. Ya. Jadi bagus juga kita bisa saling share sekarang ini karena pengkategorian itu juga ternyata masih ada gray area-nya juga gitu kan. Betul ya. Sakit misalnya sakit yang seperti apa, ternyata koma juga belum urgent, ternyata kan begitu. Iya. Warga negara asing yang memiliki izin tinggal aja Pak, yang boleh kembali ke Jerman. Yang sifatnya kunjungan event itu urgent, ternyata kedubes Jerman juga nggak memberikan visa gitu. Ya.
Saya ada pertanyaan lagi, boleh nggak? Ya, silahkan. Silahkan, Pak Rosvin. Paling lambat itu berapa lama setelah di Jerman sih kita harus lapor diri? Aturannya 2 minggu. Kalau Setelah mendapatkan ini apa? Kan lapor diri ke ini kan ke pemerintah apa? Setelah mendapatkan Anmeldung bestätigung. Anmeldung bestätigung. Ya, jadi setelah dapat itu segera lapor diri. Oh ini, oh gitu. Oke. Tapi kayaknya ada yang udah 2 tahun belum lapor diri, itu aku kayak pernah ketemu gitu. Iya sih gini Mbak, concern kami untuk lapor diri ini apa ya? Jadi untuk kita bisa memberikan upaya perlindungan WNI, gitu. Kan kalau sudah lapor diri, sudah pasti itu WNI. Iya. Kalau seperti contohnya nih, kemarin kami menerima info dari seorang WNI bahwa katanya ini ada WNI yang koma di rumah sakit. Nah, kami tidak memiliki datanya, nggak ada lapor diri di kami. Tapi katanya WNI. Nah, kami kan untuk memberikan upaya perlindungan kan harus memastikan dulu ini WNI bukan, gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi kami harus pastikan dulu itu WNI, baru kami bisa memberikan upaya-upaya perlindungan. Gitu. Iya, tambahan lagi Bu, kalau dari saya Bu, kalau lapor diri motivasi saya supaya saya masih bisa ikut pemilu. Itu baik. Juga untuk hak-hak politik. Betul. Bapak. Ya, 5 tahun sekali. Tapi kalau perlindungan kan anytime Pak, kapanpun memerlukan itu kepada kami, ya kami harus pastikan dulu ini WNI atau bukan, gitu. Dan itu setiap kita kayak contoh nih kan aku open dan aku setelah ini aku kerja sosial gitu. Nah, dari kerja sosial ini kan berarti aku kayak data tempat tinggal aku di Jerman berubah, aku kerja sama siapa berubah. Jadi itu juga harus diupdate lagi. Tinggal update aja, diupdate aja. Oh, nah tapi tadi kan aku sudah infokan ya, kalau ternyata tuh di bagian layanan mandirinya itu, yang di bagian data diri itu kan ternyata ada banyak. Bukan cuma bagian paspor aja. Itu tuh semuanya itu nggak bisa diedit gitu. Jadi aku saran sih semoga kedepannya bisa ada bagian untuk ngeditnya. Bagian untuk ngedit bagian karena paspor itu kan sudah dari Jadi kan di data pribadi itu ada paspor, izin tinggal, pekerjaan, alamat. Ya. Jadi memang yang membuat sistem layanan mandiri untuk lapor diri ini semua dari Berlin ya Bu. Nah, kan Ibu nanti akan kami sampaikan ke Berlin. Mungkin kalau untuk itu ya memudahkan untuk mengedit data-data diri ya yang diperlukan. Itu yang nggak bisa diedit apa ya Bu? Bagian data diri. Jadi data di sini tuh data nama saya saat ini kayak gitu. Tuh. Nah terus di situ tuh di data saya itu terdiri dari paspor, izin tinggal, pekerjaan, alamat kayak gitu. Nah itu tuh di pilihan alasan pengubahan data kayak di sini tuh nggak ada pilihan itu. Nggak bisa edit ya. Gitu nggak bisa edit. Ini kami sedang buka ininya sistemnya sebentar. Definisi. Rosvin. Nomor 12. Siapa namanya? Rosvin nomor 12. Rosvin Novitarina. Yang dirubah.
Mbak Rosvin yang mau dirubah apa ya? Data pasportnya sih, Bu. Kalau paspor memang banyak tugas yang bisa. Sama izin tinggi. Bukan sama. Oh, kalau untuk mengupdate data paspor itu hanya kami yang bisa mengubah. Oh, gitu. Ya. Berarti saya kirim scan-nya kalau aja. yang bersangkutan nanti bisa salah nanti bisa banyak punya paspor. Jadi hanya kita aja yang bisa data paspor. Oh gitu. Ya berarti saya tadi saya sudah dapat jawaban email sih. Berarti saya nanti kirim scan pasportnya aja ya. Iya, iya, betul. Iya, mungkin pas ini selesai saya scan karena scanannya di bawah. Iya, iya. Saya kirim. Ya, kasih. Ya. Ibu Rakyat masih ada, Bu? Bu biasanya punya banyak informasi nih, karena Bu Rakyat itu adalah buat Bapak Ibu yang belum kenal, belum berkenal dengan Ibu Rakyat. Ini masih ada ya? Masih yang membantu kami karena beliau bekerja di kantor konsul honorer di München. Jadi Bu Rakyat ini menerima telepon, menerima berbagai pertanyaan dari masyarakat Indonesia yang di München dan sekitarnya, kemudian maupun warga negara Jerman atau warga negara asing lainnya terkait visa atau apapun. Jadi Bu Rakyat biasanya juga punya informasi-informasi lain yang bisa di-share juga. Makanya Bu Rakyat juga sering telepon ke kami meskipun tidak melalui webinar ini, biasanya banyak menerima koordinasi dan menjawab pertanyaan juga. Jadi penyambung lidah juga dari KJR. Iya, insya Allah. Dudukan di Bayern ya, Iya. Ya. Di München. Tapi di München aman-aman aja ya, Bu Rakyat? Kan ya, banyak tuh yang kena ya. Iya. Awalnya kan memang kasus pertama kali kan memang di sini ya, yang di Starnberg itu. Tapi kalau sekarang sih sudah cukup tenang sih, nggak seheboh yang waktu awal itu. Oke. Tapi tetap masih ada Maßnahmen, Vorsih Maßnahmennya tetap masih ada. Itu di jalanan sudah bebas, masih pakai masker atau seperti apa? Udah rame, Bu. Sudah rame sekali. Udah rame, terus masker sih semuanya masih pakai. Tapi kalau misal pada jalan kaki gitu, di luar, outdoor gitu, kebanyakan dilepas. Tapi kalau di ruangan, di dalam transportasi umum, itu memang harus dianjurkan memakai. Kalau pembatasan aktivitas sosialnya seperti apa di sana? Boleh kumpul-kumpul di atas 100 atau 50? Kalau tergantung sih, Bu. Kalau saya pernah dengar acaranya apa. Kalau kayak nikahan gitu, itu di Standesamt dibatasi maksimal 19 orang kalau nggak salah. 19 orang ya? Itu 19. Tapi itu untuk pernikahan. Kan kayak nggak acara khusus lah maksudnya. Nggak cuman kumpul-kumpul gitu. Karena kami beberapa kali menerima pertanyaan dari WNI di München, kapan nih kan biasanya bulan April dan Oktober. Nah kemarin sebetulnya di bulan April sudah masuk di kalender kerja kami karena ada wabah ini, jadi kan kami batalkan gitu. Kalau hanya berapa tadi 19 atau mungkin maksimal 30 ya akan sulit sih buat kita untuk mengadakan. Iya. Kalau di sini belum sih, Bu, kalau untuk acara-acara event-event gitu. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan bulan-bulan Oktober atau November Desember gitu ya bisa nanti kita akan jadwalkan. Iya. Kita mungkin bisa diupdate lagi nanti Bu Rakyat. Iya. Iya. Mereka pemerintah sudah, Bavaria sudah mengizinkan misalnya di atas 100 gitu. Itu lumayan kita untuk bisa buka warung konsuler, kita datang ke sana, kita buat termin nanti
yang mau datang, atau kalau enggak, kalau sudah mencukup maksudnya kapasitasnya sudah penuh, mungkin kalau kita di ruangan pintunya ditutup dulu Ibu, jadi belum boleh ada yang masuk lagi biar bisa jaga jarak juga. Betul. Dan kita akan perlu ruangan yang jauh lebih besar. Iya. Sama kayak di sini kan biasanya tidak diwajibkan membawa kayak troli belanja atau keranjang gitu. Ada beberapa toko yang mereka itu mewajibkan setiap pengunjung membawa troli atau keranjang belanja. Fungsinya biar tahu kalau udah habis berarti kapasitasnya memang sudah penuh gitu, nggak boleh ada orang lain lagi yang masuk. Iya, betul. Kalau di sini seperti itu situasinya. Iya, siap. Iya, tetap ini keep kontak ya, Bu Ryan, keep koordinasi. Iya, siap Ibu. saya butuh pencerahan kalau ada pertanyaan. Iya, most welcome anytime, Bu Ryan. Siap, ya. Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ibu Fauna, gimana kerabat Ibu jadi untuk join di sini online? Angkat ya. Ibu Fauna. Enggak. Halo, enggak ya. Atau ini masih kita tunggu masih di Sudah Bu, terima kasih sudah. Oke. Jadi enggak jadi join ya? Enggak. Oke. Ya. Terima kasih. Masih sebetulnya masih ada 5 menit lagi, masih ada kira-kira yang ingin disampaikan atau cukup? Bapak Ibu sekalian? Saya cukup nih Bu Eka. Saya sudah Bu. Cukup. Oke. Ya, Ibu dan Bapak sekalian. Yang kita bisa sharingkan juga tidak hanya sekedar ketentuan, peraturan, persyaratan, tetapi kita bahkan bisa ngobrol mengenai perjalanan dan pengalaman kita masing-masing. Mudah-mudahan kita akan melakukan ini secara berkala ke depannya, dan saya dari kami di KJRI merasa ini sangat bermanfaat ya, dengan kita bertatap muka secara langsung, kita akan menyelenggarakannya lebih sering. Silakan Bapak Ibu nanti mempersiapkan dulu apa yang mau ditanya. Boleh mewakili temannya juga boleh. Jadi tidak harus harus mendatangkan temannya untuk hadir, tapi kalau memang tidak sempat diwakili juga boleh. Jadi ini semakin memperkaya kita semuanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak dan selamat berakhir pekan, salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Kalian semuanya. Terima kasih dari KJRI Frankfurt. Terima kasih.